Oke, semuanya. Bentar ya. Nah, hmm, kemarin terakhir kita bahas sampai keuangan negara dan pajak ya. Oke, kita bakal lanjut materinya di sini tentang keuangan negara dan pajak. Oh iya, suaraku putus-putus nggak? Jelas nggak suaraku? Jelas, Kak. Jelas. Oke, kita lanjut. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di sini, arti dari pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang jasanya tidak diterima langsung. Maksudnya di sini untuk balas jasa yang tidak diterima langsung, jadi ketika kalian sudah membayar pajak, kalian tidak merasakan fasilitasnya secara langsung. Tuh. Terus di sini berdasarkan pengertian, pajak mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, iuran wajib pajak dikenakan kepada masyarakat wajib pajak. 2. Iuran wajib pajak ditetapkan dengan norma-norma atau aturan hukum. 3. Digunakan untuk membiayai kepentingan umum atau bersama. 4. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat wajib pajak itu masyarakat yang memiliki penghasilan di atas rata-rata. Contoh kayak buruh pabrik, dia punya pajak. Terus masyarakat yang punya kendaraan bermotor, baik motor, mobil, itu juga dikenakan pajak. Terus masyarakat yang punya barang-barang branded atau barang-barang mewah, itu juga dikenakan wajib pajak. Nah, orang-orang yang memiliki itu semua lah, mereka yang disebut sebagai masyarakat wajib pajak atau orang yang wajib membayar pajak. Terus kelima, balas jasanya tidak diterima langsung. Nah, dari uraian di atas menyiratkan bahwa pajak sifatnya wajib dan dapat dipaksakan. Jadi dia ini mau nggak mau ya harus dibayar. Punya nggak punya uangnya ya harus dibayar karena kamu sudah memiliki barang-barang yang sudah ditetapkan untuk menjadi wajib pajak. Yang lalai akan kewajiban membayar pajak dapat dikenakan sanksi. Nah, sanksinya ini biasanya berupa ini denda. Biasanya berupa denda ya. Dalam pemungutannya, pajak diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang memberikan rasa keadilan sekaligus kepastian hukum. Pemerintah juga melakukan pungutan resmi selain pungutan pajak, yaitu retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Di sini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung. Pungutan ini juga diatur oleh Undang-Undang Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Nah, di sini aku juga sudah masukin contoh pajak retribusi. Contohnya gini, keluarga Patono beserta dengan kedua anaknya pergi ke tempat rekreasi. Nah, biasanya tempat rekreasi itu banyak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Mereka menggunakan mobil pribadi agar cepat sampai ke tempat tujuan. Patono memilih menggunakan jalan tol.
Saat di pintu keluar tol, Pak Tono harus membayar karcis sebagai biaya retribusi pemakaian jalan tol. Jadi, jalan tol itu fasilitas dari retribusi. Jadi, ketika kamu sudah menggunakan jalannya, maka kamu harus membayar. Ini yang dimaksud dengan menerima balas jasa secara langsung. Hal itu mereka alami juga saat tiba di tempat rekreasi. Harus membayar karcis masuk ke tempat hiburan dan karcis parkir mobil miliknya untuk biaya retribusi pemakaian sarana rekreasi dan tempat parkir. Jadi di tempat rekreasi kalian harus bayar tiket masuknya dulu. Nah, tiket masuknya ini disebut sebagai retribusi. Jadi ketika sudah membayar, kamu bisa menikmati fasilitas yang ada di dalam tempat rekreasi itu. Gitu. Oke, contoh iuran pungutan retribusi. Yang pertama ada retribusi kebersihan. Terus ada retribusi masuk terminal. Biasanya kalau masuk terminal ini harus bayar parkir ya. Kalau misalkan kalian pakai kendaraan untuk ke sananya. Terus retribusi iklan. Ternyata iklan juga ada retribusinya. Lalu ada retribusi izin usaha. Nah, di sini ada perbedaan pajak dan retribusi. Untuk pajak, yang pertama, masyarakat tidak menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya. Kedua, pungutannya dapat dipaksakan dan bagi mereka yang tidak membayar pajak dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Terus ketiga, setiap warga negara sesuai ketetapan peraturan merupakan objek pajak. Lalu yang terakhir, dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi semuanya dipungut oleh pemerintah pusat. Jadi uangnya dikelola oleh pemerintah pusat. Lalu untuk retribusi yang pertama, masyarakat menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya. Kedua, pungutan hanya dapat dipaksakan kepada mereka yang menggunakan fasilitas negara. Kalau mereka nggak menikmati fasilitas negara, ya mereka nggak harus bayar retribusi, gitu. Lalu, objek retribusi hanya mereka yang menggunakan fasilitas negara. Dan terakhir, dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Gitu. Lalu, di sini ada unsur pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditujukan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi, jalan raya, jalan yang di aspal, itu hasil dari pembayaran pajak. Nah, jalan raya itu kan kita nggak tahu motor siapa aja yang belum bayar pajak. Kan kita nggak tahu. Intinya, yang lewat di jalan itu naik motor aja, entah naik motor, entah naik mobil, ya kan? Kayak gitu. Hal yang ketiga, pungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Jadi, pembangunan fasilitas negara, terus gaji-gaji aparatur negara atau ASN, dan lain sebagainya itu dibayarkan dengan uang pajak. Seperti itu. Nah, terus untuk pembangunan ibu kota baru yang ada di Kalimantan, itu juga dibangunnya dengan uang pajak loh. Oke, yang keempat, pungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Maksudnya di sini dia nggak bayar pajak. Oke. Dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Biasanya sanksinya itu berupa denda. Oke. Terus yang kelima,
fungsi anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Nah, terus di sini ada dasar-dasar pemungutan pajak. Ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atau PPh. Lalu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang ataupun jasa atau yang biasa disingkat PPN. Dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, PPN ini biasanya kalau kalian belanja di Alfa atau Indomaret ataupun supermarket lainnya, kalian suka dapat truk belanjaan. Nah, di paling bawah itu ada bacaan PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi, barang-barang atau jajanan yang kalian beli di supermarket atau Alfa atau Indomaret sejenisnya itu juga ada pajaknya. Oke, terus nomor 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk pajak bumi dan bangunan, ini biasanya untuk mereka yang memiliki tanah dan bangunan, entah bangunannya rumah, entah ruko, segala macam. Nah, jadi tanah yang kita tinggali ini juga ada pajaknya, guys. Jadi pajaknya itu setahun sekali kalau rumah atau tanah. Jadi pajaknya setahun sekali. Oke. Nomor 6, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Ini tentang retribusi. Nah, terus ini nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang bea materai. Bea materai ini tuh untuk pajak materai ya, maksudnya pajak bahan-bahan baku. Di bahan-bahan baku juga yang ada di PT ataupun perusahaan-perusahaan lain, mereka juga ada pajaknya. Oke. Lanjut kita ke jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak negara. Di sini ada pajak penghasilan atau PPh, lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, lalu ada bea materai, ada bea masuk, sama cukai. Nah, bea cukai ini biasanya kalau mau ekspor ya. Nah, ini kalau bea masuk ini untuk ketika ada barang impor yang mau masuk ke Indonesia, dia juga ada pajaknya. Tuh. Jadi barang masuk ada pajak, barang keluar juga ada pajak. Seperti itu. Terus ada pajak daerah. Di sini ada pajak provinsi. Pajak provinsi ini ada pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor untuk plat nomor. Nah, biasanya dia disesuaikan dengan plat nomor. Kalian lihat kan plat nomor depannya ada yang huruf B, ada yang huruf G, ada yang huruf F, ada yang huruf E. Nah, jadi dari simbol-simbol alfabet itu masuk ke daerah provinsi, guys. Jadi kalau misalkan motor kalian plat nomornya B, itu masuk ke DKI Jakarta. Kalau misalkan plat nomornya F, itu masuknya ke Bogor. Jadi kalau misalkan kalian bayar pajak plat nomornya F, ya berarti itu masuk ke pemerintah daerah Bogor. Seperti itu. Terus ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, BBM juga ada pajaknya, guys. Biasanya kalau ini sih sudah diatur sendiri oleh pihak Pertamina ya. Kalau kita kan biasanya beli bang 10.000 atau 15.000 atau 20.000. Nah, jadi yang kita bayarkan itu nanti sudah termasuk PPN-nya. Oke. Terus pajak air permukaan. Nah, ini untuk mereka yang menggunakan air PAM. Oke.
Terus ada pajak rokok. Nah, rokok ini juga ada PPN-nya, guys. Jadi harga yang sudah dijual di pasaran itu sudah termasuk dengan pajak PPN. Jadi pajak rokok ini masuknya ke pajak provinsi. Oke. Terus di sini ada pajak jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel. Nah, hotel juga ada pajaknya, guys. Jadi harga yang dibayarkan itu sudah termasuk pajak. Terus pajak restoran, pajak hiburan, nah kayak bioskop-bioskop itu juga ada pajaknya. Terus pajak reklame, itu untuk papan-papan iklan yang gede-gede banget itu. Nah, terus pajak penerangan jalan, nah lampu jalan juga ada pajaknya. Pajak mineral, bukan logam dan batuan. Tuh. Terus ada pajak parkir, ini untuk tempat-tempat parkir yang biasanya suka ada di mall-mall gitu ya. Terus ada pajak air tanah, ini untuk yang penggunaan PAM, lalu ada pajak sarang burung walet. Nah, jadi untuk burung walet sendiri, dia mempunyai pajak. Lalu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Lalu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di sini juga jenis berikut. Yang pertama, jenis Oke, ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pokoknya di mana harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Jadi tidak bisa dapat. Maaf Kak, suaranya putus. Suaranya putus-putus. Seriusan? Iya Kak, kayak nge-lag gitu. Masih putus-putus nggak sekarang? Enggak Kak, udah. Udah, serius. Oke, Iya kalau Kak. enggak kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, di sini pajak langsung. Nah, pajak langsung ini artinya pajak yang nggak bisa dialihin sama orang lain. Jadi harus dibayar sama diri sendiri. Contohnya ada pajak PPh dan PBB. PPh ini pajak penghasilan. Jadi dari gaji yang kita terima itu ada pajaknya. Lalu PBB ini pajak bumi dan bangunan. Lalu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan. Terus PPN atau bahan nilai. Terus ada PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Lalu ada bea materai dan cukai. Jadi maksudnya di sini itu kalian nggak harus yang bayar PPN, bisa aja si orang yang belinya nanti yang bayar PPN gitu. Jadi kalian ngelimpahin PPN-nya ke orang yang beli. Tapi harga yang dibayarkan dia tuh sudah termasuk harga PPN seperti itu. Terus ada jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut. Yang pertama ada pajak negara. Pajak negara ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini merupakan sumber penerimaan negara Indonesia. Contohnya PPh, pajak penghasilan. PPN, terus ada PPN dan bea materai atau pajak penjualan atas barang mewah. Lalu ada pajak daerah. Ini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Contoh pajak tontonan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, tadi udah kita sebutin ya, pokoknya pajak daerah. Oke, kita lanjut ke jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak subjektif, artinya pajak yang memperhatikan kondisi keadaan sang wajib pajak sendiri.
Dalam ini, penentuan dalam besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dalam kemampuan membayar wajib pajak. Contohnya PPh. Oke, maksudnya di sini artinya pajaknya itu tuh nggak sama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Maksudnya gini, disesuaikan dengan berapa besar gaji si orang yang menerima. Gitu. Jadi yang gajinya 3 juta dengan yang gajinya 5 juta, otomatis PPh-nya lebih besar yang gajinya 5 juta. Begitu juga seterusnya untuk yang gajinya 10 juta. Jadi yang gajinya 10 juta, PPh-nya lebih besar dari yang gajinya 5 juta. Jadi semakin besar penghasilannya, maka semakin besar pajaknya. Seperti itu. Terus pajak objektif. Artinya pajak yang dinilai berdasarkan objektivitasnya dan tanpa diperhatikannya keadaan diri sang wajib pajak. Nah, kalau yang tadi, untuk pajak subjektif, dia memperhatikan penghasilan dari si orang yang menghasilkan uang. Nah, kalau si pajak subjektif ini, dia peduli, dia harus bayar pajak aja. Contohnya di sini ada PPN, pajak. Jadi, dia nggak peduli si orang itu punya duit atau enggak, nggak peduli. Jadi, dia udah beli barang, dia harus bayar pajaknya. Gitu. Udah ketentuan harga pajak habis itu untuk pajak bumi dan orang yang punya tanah 100 meter, 200 meter, atau bahkan 1 hektar pun, walaupun si kerjanya gajinya 1 juta, 5 juta, ataupun 10 juta, kalau dia punya tanahnya 1 hektar, ya tetap harus dibayarkan pajaknya sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan. Suaraku masih putus-putus nggak, Cinta? Tadi Kak, tapi sekarang mau udah enggak. Kadang putus-putus gitu ya suaraku. Kadang putus, Ya. jadi nggak salah. Oke. Terus fungsi pajak. Pajak ini juga memiliki fungsi yang sangat untuk kehidupan bernegara. Jadi untuk pelaksanaan bangunan, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Jadi kalau pajaknya sedikit, Oke, fungsi yang pertama untuk fungsi pajak ada fungsi anggaran. Nah, fungsi pendapatan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, dan lain sebagainya. Belanja pegawai ini maksudnya untuk membayar gaji pegawai ya, PNS atau ASN. Oke. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Terus ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri,
Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan tinggi produk luar negeri. Lalu ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melakukan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi ditekan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak efisien. Jadi, pemerintah ini tuh bisa mengatur keuangan negara atau ekonomi negara dari pajak. Oke, lalu ada syarat pemungutan pajak. Di sini yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contoh, yang pertama, mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. Kedua, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Ketiga, sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Terus, pengaturan pajak harus Undang-Undang 1905 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat untuk diatur dengan undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam undang-undang harus dibagi kelelarannya. Yang di sini adalah untuk memperlancar jalannya pajak. Kedua, jaminan hukum tidak dilakukan secara umum. Yang ketiga, jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. Lalu ada pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Nah, pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak termasuk masyarakat kecil dan menengah. Lalu ada pemungutan pajak harus efisien. Jadi biaya yang dikenakan dalam pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu. Lalu ada sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai. Jadi penghitungannya tuh harus mudah dan yang bisa dipahami masyarakat luas. Jadi penghitungannya itu nggak boleh sulit. Terus contohnya di sini, bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. Wow.
Jadi 167 macam tarif. Loh, banyak banget. Lalu ada tarif PPN. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%. Jadi 10% ini untuk semuanya. Lalu pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan PPH yang berlaku bagi badan maupun perseorangan. Nah, di sini juga ada asas pemungutan pajak. Oke, untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak. Yang pertama, menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama, ada asas equality, asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Oke, artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Jadi negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Lalu ada asas certainty, asas kepastian hukum. Artinya semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Lalu ada asas convenience of payment, asas pemungutan pajak yang tepat waktu, asas kesenangan. Maksudnya adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak harus menerima penghasilannya, atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Jadi harus disesuaikan waktunya. Jadi pas gajian, jadi gajinya penghitungannya udah langsung dipotong sama PPH. Atau pas belanja, jadi itu harga PPN. Jadi jangan sampai kalian belanja misalkan harganya 8.000, begitu ke kasir disuruh bayarnya 12.000. Nah, di situ kan kalian jadi bingung, kok harganya naik sih? Padahal sebenarnya ada PPN. Jadi supaya nggak ribet penghitungannya, makanya semuanya digabungkan harganya. Oke. Terus ada asas efisiensi. Asas efisien atau asas ekonomis. Artinya biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak lainnya. Oke. Terus di sini ada menurut Wijilandia, asas pemungutan pajak yang pertama, asas biaya pikul. Artinya besar kecil pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Lalu ada asas manfaat. Untuk asas manfaat ini, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan oleh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Dan ada asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu juga ada asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain, harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Jadi diperlakukan sama semuanya. Lalu ada asas beban yang sekecil-kecilnya. Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Lalu ada menurut Adolf Meissner, asas pemungutan pajak yang pertama, asas politik finansial.
Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Lalu ada asas ekonomi, artinya penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah, dan pajak-pajak lainnya. Lalu juga ada asas keadilan, artinya pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Untuk kondisi yang sama, diperlakukan sama pula. Lalu ada asas administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan, kapan, di mana harus membayar pajak. Lalu keluasan penagihan, bagaimana cara membayarnya, dan besarnya biaya pajak. Yang kelima, asas yuridis. Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Nah, jadi intinya dari ketiga ahli ini, dia ini mengemukakan pajak harus dikeluarkan secara adil dan harus diatur berdasarkan undang-undang. Gitu. Intinya seperti itu. Lalu di sini ada asas pengenaan pajak. Oke? Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi ataupun badan yang bukan warganya tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang, perpajakan diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak yang pertama ada asas domisili, atau disebut juga asas kependudukan. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atau suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau domisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara lain. Dalam kaitan ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini dalam sistem terhadap penduduknya menggabungkan asas domisili. Pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Maksudnya gini loh untuk asas ini. Jadi mau kamu kerja di negara manapun, karena kamu warga negara Indonesia, jadi penghasilanmu tuh tetap dikenakan pajak, dan pajaknya itu akan masuk ke pemerintah Indonesia. Gitu. Maksudnya gitu. Lalu ada asas sumber. Negara yang mengatur asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini tidak menjadi soal ataupun badan yang memperoleh penghasilan tersebut. Sebab yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Jadi, mau dari manapun kerja,
kalau dia bekerjanya mau dari manapun asal negaranya, kalau dia bekerja di Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah Indonesia. Jadi gitu. Jadi misalkan kamu bekerja di Inggris, terus kamu kena pajak penghasilan untuk negara Inggris gitu. Jadi pajak yang dikeluarkan atau yang kamu bayar itu masuk ke pemerintah Inggris. Lalu ada asas kebangsaan atau asas nasionalis atau yang disebut juga asas kewarganegaraan. Yang ini menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalis ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atau worldwide income. Terdapat beberapa perbedaan prinsip atas asas domisili dan asas nasionalis di satu pihak dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut, pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status sumber yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai atau berdomisili atau berstatus dengan warga negara. Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber yang menjadi landasannya adalah statusnya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan pada asas sumber dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas. Bisa gabungan asas domisili atau asas sumber, gabungan asas nasionalis dengan asas sumber. Bahkan bisa gabung ketiganya sekaligus. Jadi maksudnya di sini, asas nasionalis ini sama dengan asas domisili. Jadi mau dimanapun dia bekerja, mau di negara manapun, dia akan dikenakan pajak. Nah, pajaknya itu akan masuk ke negara asal. Jadi misalkan orang Indonesia kerja di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi, dia kena 2 pajak berarti. Pajak untuk pemerintah Indonesia karena dia berasal dari Indonesia, lalu pajak untuk pemerintah Arab Saudi karena dia bekerja di Arab Saudi. Gitu. Jadi walaupun kerja di luar negeri itu gajinya besar, gaji besar itu tuh untuk nilai rupiahnya ya. Jadi kalau untuk nilai uang berdasarkan nilai tukar negara luar negerinya itu sebenarnya sama aja, gajinya sama kayak di Indonesia. Cuma bedanya nilai tukar rupiahnya yang membedakan gitu. Karena status rupiah dengan real, mata uang Arab Saudi itu real, itu masih jauh lebih tinggi real dibandingkan Arab Saudi. Makanya banyak para TKI Indonesia, para pekerja Indonesia yang lebih memilih bekerja di luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari nilai tukar rupiah. Oke. Di sini ada unsur-unsur pajak. Unsur pajak, yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak ini berarti orang atau badan yang menurut undang-undang dibebani pajak. Lalu ada wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang diharuskan melakukan tindakan-tindakan perpajakan seperti mencari,
atau mendapat nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat NPWP. Lalu objek pajak yaitu barang ataupun benda yang menjadi sasaran pajak. Contohnya rumah, terus penghasilan mobil, dan lain-lain. Terus juga ada tarif pajak. Nah, artinya dasar pengembangan besar kecilnya bayar si subjek pajak atau si orang wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase. Menurut besar kecilnya pajak yang harus dibayar, tarif pajak dihitung dengan sistem yang pertama, proporsional. Jadi tarif pajak yang presentasinya tetap sama untuk setiap jenis objek pajak, di mana makin besar pendapatan yang diterima oleh seorang wajib pajak, maka makin besar pula pajak yang seharusnya dibayarnya. Misalnya, PPN sebesar 5%. Jika dasar pengenaan pajak sebesar 4 juta, maka besar PPN-nya adalah 200.000. Terus jika dasar pengenaan pajaknya 8 juta, maka besar PPN-nya 400.000. Jadi tergantung nilainya, nilai uangnya, atau nilai barangnya. Di sini juga ada progresif. Nah, progresif ini artinya tarif pajak yang persentasenya makin besar jika objek pajak bertambah. Nah, jika masih makin besar pendapatan yang diperoleh wajib pajak, maka makin besar pula persentase pajak yang harus dibayar. Misalnya, dalam pengenaan pajak 8 juta rupiah sebesar 5%, maka jumlah pajak yang harus dibayar dari 5% adalah 400.000. Jika dasar pengenaan meningkat 2 kali lipat dari semua pajak yang semuanya 5%, peningkatan tarif menjadi 10%. Nah, kalau di yang tadi, ini persennya nambah, persennya tetap sama. Cuma jumlah yang dibayarkan itu berbeda-beda berdasarkan nilai barangnya. Nah, kalau untuk progresif, dia ini semakin besar penghasilannya atau nilai barangnya, maka si pajaknya juga makin besar juga. Kayak contoh di sini untuk yang nilai barangnya 8 juta. Pajaknya 5%. Terus untuk yang pajaknya 16 juta. Nah, 16 juta itu berarti 2 kali lipatnya dari 5 juta. Jadi nilai pajaknya jadi 10%. 10% dari 16 juta. Maka jadi 1.600.000 untuk pajak yang dibayar. Terus ada degresif. Pajak yang jika objek pajaknya bertambah. Jika makin tinggi penghasilan wajib pajak, maka pajak yang harus dibayar justru makin rendah. Nilai barang nominalnya 8 juta, harganya 8 juta. Maka tarif pajaknya 20%, yaitu sekitar 1.600.000. Terus jika nilainya 16 juta, harusnya meningkat 2 kali dari nilai tarif semula. Oke. Jadi pajak menjadi 15%. Untuk nilai barangnya 8 juta, tarif 10%. Untuk yang nilai 6 juta, tarif pajak menjadi 15%. Jadi maksud dari degresif itu artinya menurun. Jadi nilai berapa, persentasenya menurun gitu. Terus cara menghitung pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan PPH. Penghasilan
yang belum dibagi dan bentuk usaha masuk ke PPh. Terus ada objek pajak yang menjadi objek PPh adalah penghasilan yang dia terima. Objek pajak penghasilan antara lain gaji, upah, hadiah, honorarium, laba, usaha, komisi, royalti, bunga, terus ada dividen, sewa, dan yang dengan itu. Terus juga ada tarif pajak penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasil wajib kena pajak yang pertama, wajib pajak pribadi dalam negeri. Penghasilan sampai dengan 25 juta, tarif pajak sebesar 5%. Lalu penghasilan di atas 25 juta sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya menjadi 10%. Lalu untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, tarif pajak sebesar 15%. Terus penghasilan di atas 100 juta sampai dengan 200 juta, tarif pajak sebesar 25%. Lalu ada penghasilan di atas 200 juta, tarif pajak sebesar 35%. Jadi semakin tinggi persentasenya semakin tinggi pula. Lalu wajib pajak untuk badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Penghasilan sampai dengan 50 juta, tarif pajak sebesar 10%. Lalu penghasilan di atas 50 juta sampai 100 juta, tarif pajak sebesar 15%. Dan penghasilan di atas 100 juta, tarif pajak sebesar 30% untuk wajib pajak badan usaha dalam negeri. Nah, terus di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak seperti diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut. Untuk wajib pajak sendiri atau yang masih single. Nah, di sini satuannya 13.200.000 yang tidak kena wajib pajak ya. Terus tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah jadi 1.200.000. Lalu tambahan untuk seorang istri bekerja jadi 13.200.000. Lalu tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan serta anak angkat dan anak sendiri paling banyak 3 orang masing-masing 1.200.000. Ini untuk yang penghasilannya tinggi ya. Terus contoh cara menghitung besar pajak penghasilan. Nah, si Siska contohnya bekerja di perusahaan swasta. Setiap bulannya mempunyai penghasilan sebesar 30 juta. Berapakah jumlah pajak penghasilan yang harus ditanggung Siska? Oke. Penghasilan Siska di sini 30 juta, maka tarif pajak yang ditanggung Siska sebesar 10%. Jadi, caranya 5% dari 5% dikali 25 juta, hasilnya 1.250.000. Lalu 10% dikalikan dengan 5 juta, hasilnya 500.000. Jadi pajak yang ditanggung Siska adalah 1.750.000. Seperti itu. Lalu di sini ada contohnya di sini. Irawan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar 8 juta. Irawan mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Irawan? Nah, kalau untuk ini, nah yang ini kan PPh setiap bulan. Kalau yang ini PPh
dalam 1 tahun. Tuh. Jadi penghasilan Irawan dalam 1 tahun dikalkulasikan semuanya. Jadi 12 bulan dikali 8 juta. Hasilnya 96 juta. Nah, terus ini untuk wajib penghasilan tidak kena wajib pajak. Kayak wajib pajak Irawan 13.200.000. Karena dia sudah menikah, jadi bertambah 1.200.000. Terus si Irawan juga punya 3 orang anak. Nah, jadi satu orang itu kan 1.200.000 dikali 3. Jadi 3.600.000. Jadi 3.600.000. Totalnya adalah 18 juta. Lalu penghasilan kena pajaknya dikurangi dari 96 juta dikurang 18 juta. Jadi 78 gitu. Jadi penghasilan Irawan ini yang diterimanya bersih menjadi 78 juta. Oke. Terus kita lanjut ke nih, jadi pajak penghasilan yang ditanggung selama 1 tahun sebesar 7.950.000 untuk pajak yang dibayarkan. Kita lanjut ke pajak bumi dan bangunannya. Pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap orang ataupun badan yang memiliki permukaan bumi dan bangunan yang dibangun secara tetap di atasnya. Oke. Untuk objek pajak. Objek pajak PBB adalah bangunan. Objek pajak yang dikenakan pajak PBB adalah objek pajak yang berupa hal-hal berikut ini. Yang pertama, bangunan yang digunakan seperti tempat ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Jadi yang tadi ini dia tidak dikenakan pajak. Lalu ada kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya. Terus ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang diberi suatu hak. Terus ada bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik. Terus ada bangunan yang digunakan oleh badan ataupun perwakilan organisasi internasional untuk oleh Menteri Keuangan. Lalu di sini ada subjek pajak. Subjek pajak yang dikenai pajak PBB secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat dari bangunan yang dimilikinya. Jadi manfaatnya itu ya misalkan untuk tempat tinggal, untuk tempat usaha, dan segala macam. Terus ada tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak sebesar 0,5%. Nah, di sini ada dasar pengenaan pajak. Ada nilai jual objek pajak atau yang disingkat NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Lalu ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP ditetapkan sebesar 8 juta. Apabila besarnya NJOP lebih kecil dari NJOP TKP, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan pajak PBB. Lalu ada nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP adalah suatu persentase
dari nilai jual sebenarnya dari NJOKP. NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya sebesar 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Oke. Terus ada pajak PBB yang terutang. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak NJKP. Oke. Ada contoh penghitungan pajak PBB. Di sini kalian bisa memahami sendiri. Oke. Sudah dipahami? Oke. Kita lanjut ke permintaan, penawaran, dan harga pasar. Oke. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga dari itu sendiri. Semakin murah harganya, maka semakin banyak permintaannya. Terus ada harga barang substitusi atau pengganti. Lalu ada harga barang komplementer atau pelengkap. Lalu pendapatan, terus ada selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, terus ada perkiraan harga di masa depan, sama jumlah penduduk. Oke, di sini ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang ataupun jasa, semakin besar jumlah permintaan terhadap barang. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin kecil permintaan barang atau jasa tersebut. Jadi, kalau ada harga yang lebih murah, kenapa nggak beli yang lebih murah? Gitu. Kayak kurva permintaan. Oke, di sini ya. Misalkan, untuk harga jeruk yang sekilonya 4.500. Perkiraan harga yang akan dibeli nanti 140 kilo. Terus 4.750, 120. 5.100. 5.250, 80. Sampai 6.000 jadi 20 kilo. Jadi menurun. Semakin tinggi harganya, maka semakin menurun permintaannya. Oke, nih ini untuk kurvanya. Di sini ada harganya, dan di sini untuk jumlahnya. Terus ada elastisitas permintaan. Artinya, perbandingan perubahan jumlah barang sebagai akibat dari perubahan harga. Elastisitas permintaan adalah kepekaan perubahan jumlah barang sebagai akibat dari adanya perubahan tingkat harga. Oke, kita di sini nggak usah pusing-pusing sama rumusnya, jadi cukup dipahami aja. Oke, di sini juga ada jenis-jenis elastisitas permintaan. Oke, yang pertama, permintaan elastis. Artinya,
Setiap perubahan harga akan jumlah barang yang diminta dengan persentase yang bentar. Oke. Maksudnya di sini setiap perubahan harga akan jumlah barang yang diminta dengan persentase yang relatif lebih besar. Kurva permintaan untuk mendatar. Jadi kurvanya ini lurus ya, mendatar sama. Terus ada permintaan inelastis. Artinya setiap perubahan harga akan jumlah barang yang diminta dengan persentase yang relatif kecil. Kurva permintaan berbentuk curam. Jadi dia ini seperti huruf U gini loh guys. Curam. Lalu permintaan uniter elastis. Maksudnya persentase perubahan barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Kurva permintaannya berbentuk cembung terhadap titik 0. Terus ada permintaan elastis sempurna. Maksudnya pada harga tertentu dimungkinkan perubahan jumlah barang yang diminta secara tidak terbatas. Kurva permintaannya berbentuk garis lurus horizontal. Lalu ada permintaan inelastis sempurna. Artinya setiap terjadi perubahan, harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kurva permintaannya berbentuk garis lurus vertikal. Oke. Di sini ada macam-macam permintaan. Oke, berdasarkan jumlah konsumen. Yang pertama, ada permintaan individual. Adalah permintaan terhadap sejumlah barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh individu tertentu. Permintaan individual menggambarkan banyak sedikitnya barang tertentu dalam waktu tertentu yang dibutuhkan seseorang. Kebutuhan setiap orang yang tidak sama mengakibatkan permintaan individual terhadap suatu barang tidaklah sama. Misalnya, contohnya, si Andi setiap hari memerlukan bensin premium ya. Sedangkan Lukman memerlukan 5 liter premium. Lalu ada permintaan pasar. Adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Permintaan pasar menunjukkan banyak sedikitnya orang yang memerlukan barang yang sama dalam waktu yang sama. Misalnya, penghitungan banyaknya premium yang dijual di suatu SPBU setiap harinya menunjukkan permintaan pasar terhadap premium. Lalu di sini ada berdasarkan daya beli yang pertama efektif, permintaan yang disertai daya beli dan sudah dilaksanakan. Dalam hal ini menunjukkan kemampuan seorang masyarakat untuk membeli barang ataupun jasa secara langsung melakukan transaksi. Lalu ada permintaan efektif. Ini dapat diketahui dari tinggi rendahnya hasil penjualan barang atau jasa. Lalu ada permintaan potensial, ada juga permintaan absolut. Potensial artinya permintaan dalam ini atau memiliki untuk membeli suatu bank. Misalnya, orang-orang yang produk baru, mereka memiliki kemampuan sekaligus keinginan untuk memiliki barang yang ditawarkan, tetapi belum melakukan transaksi pembelian. Terus ada permintaan absolut.
Artinya permintaan yang tidak didukung dengan kemampuan membeli. Keadaan ini menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat, tetapi keinginan untuk membeli sesuatu barang sangatlah besar. Situasi yang demikian ini merupakan peluang besar bagi pengusaha yang menawarkan penjualan barang dengan sistem kredit atau angsuran. Oke. Lalu di sini penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran. Tadi permintaan sudah kita bahas, sekarang penawaran. Oke, yang pertama ada harga barang itu sendiri, lalu ada harga barang pengganti, lalu ada biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga di masa depan. Oke, untuk hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin besar jumlah penawaran barang atau jasa dari pihak produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang atau jasa, semakin rendah pula penawaran barang atau jasa. Jadi, semakin mahal harganya, barangnya semakin banyak. Semakin rendah harganya, barangnya semakin sedikit. Kalau permintaan tadi, hukumnya adalah semakin kecil harganya, semakin besar permintaannya. Semakin besar harganya, maka semakin kecil permintaannya. Jadi, penawaran ini kebalikan dari permintaan. Oke. Di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi, lalu ada biaya teknologi, lalu ada harga barang lain yang sejenis. Terus ada tujuan perusahaan. Lalu ada kurva penawaran. Oke, di sini contohnya untuk harga jeruk. Harga sebelum kenaikan harga untuk per kilonya 4.500.000. Ini untuk 50 kilo. Sesudah kenaikan harga jadi 10 kilo. Terus untuk harga 4.750. Sebelum kenaikan harga 60, sesudah kenaikan harga jadi 50. Begitu seterusnya sampai 6.000. Harga jeruk per kilo 6.000. Sebelum kenaikan harga stoknya misalkan 110 kg, lalu sesudah kenaikan harga menjadi 100 kg. Ini bentuk kurvanya. Sedang ya. Guys, berhubung udah jam segini, aku tutup ya pertemuan hari ini.